Nasrul, ada yang mau kamu tanya, Nasrul? Saya selamat malam sebelumnya, Kak. Ya, malam, silakan, brother. Saya dari Muslim, tapi saya mau bertanya, boleh gak? Oh ya, silakan. Ada Timothy di sini. Ya. Ya, gak apa-apa lah ya, Kak ya. Oke, Sharing-sharing ya. Tapi saya cuma 2 pertanyaan aja sih. Ya. Gini, Kak. Yang pertama tadi, enggak, satu aja deh, nggak usah 2, satu aja deh, Kak. Gini, kalau kakak ya percaya yang mana sih, yang Yesus apa yang Allahnya, Kak? Ini memang pertanyaan umum, tapi pertanyaan Yang saya Yesus bukan ini, atau yang? yang Allahnya yang kakak bilang, yang Bapaknya. Oh, Itu ya. sebenarnya ada 2 pertanyaan, Kak. Ini sebenarnya bukan yang pengen Satu-satu dulu, Iya. karena pertanyaanmu ini kompleks. Oke, Kak. Kalau Oke. kamu begini, brother, room saya ini bukan room polemik. Jadi kalau kamu mau lama pun bertanya, tapi kamu mau mendengar dan kamu mau belajar, kami akan jawab itu karena yang di bawah juga mau belajar gitu. Ya. Siap. Oke, silakan Timothy. Jadi mana yang kamu percaya, Yesus atau Allahnya? Ya, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati, tidak akan binasa, maka yang mendapatkan hidup yang kekal. Berarti percaya kepada Kristus itu sudah masuk kepada kebenaran Allah. Apalagi Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 22, menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Allah Bapa. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 tadi. Dan Roh Kudus Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26. Roh kebenaran yang keluar dari Allah. Jadi Allah Tritunggal yang kami percayai. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan perkataan yang sempat saya kutip tadi ya. Barang siapa yang menghormati Anak, dia juga menghormati Bapa. Betul. Ya, jadi ketika Anda menanyakan lebih percaya kepada siapa, ya Allah Tritunggal yang Maha Esa itu. Gitu. Ya. Kalau Jadi gini, Nasrul, kalau kamu mempertanyakan kami, mana yang kamu percayai, Yesus atau Allah? Nah, itu sama halnya kalau saya bertanya sama kamu, siapa yang kamu percayai? Allahmu atau Al-Quranmu? Itu sama halnya kalau kamu bertanya begitu sama kami. Kamu pasti percaya Allahmu dan kamu pasti percaya Al-Quranmu toh. Karena kamu mengenal Allahmu itu dari Quranmu kan? Yang adalah firman Allah yang jadi buku. Nah, Yesus adalah firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Kami mengenal Bapa melalui Yesus. Makanya Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena akulah firman-Nya Bapa yang menyatakan siapa Bapa. Jadi kami mengenal siapa Bapa yang tak kelihatan itu melalui Yesus yang adalah firman-Nya sendiri. Sama seperti kamu. Kamu mengenal Allahmu itu dari firman-Nya yang menjadi buku, yaitu Al-Quran. Tanpa Al-Quran, kamu nggak bisa mengenal Allahmu. Maka tanpa Yesus, kami tidak bisa mengenal Bapa. Bedanya, iman kamu firman menjadi buku, iman kami firman menjadi manusia. Jadi kami percaya Yesus, kami percaya Bapa. Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa. Sama seperti kamu percaya Al-Quran, dengan demikian kamu percaya Allahmu. Karena kesaksian mengenai Allahmu itu kamu temukan dalam Al-Quranmu. Gitu. Oke. Gini, berarti kalau menurut orang kakak, Yesus itu maha kuasa lah ya? Ya betul, karena nggak mungkin firman Allah nggak maha kuasa, bro. Oke, Kak. Dan itu pengakuan Yesus juga, bro. Dan itu pengakuan Yesus juga. Oke, Bang. Ya, siap. Tapi ke saya bertanya bagus kan, kayak ya ada minal ilmi lah ya. Ya. Saya maksudnya itu diskusi sama orang abang kan baik-baik ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Kalau ada yang mau belajar ya. Yang kedua silakan. Gini Bang, kalau abang kan mengakui sendiri ya Yesus itu maha kuasa ya. Ya. Terus yang saya mau pertanyain, kenapa dia bergantung kepada manusia untuk kelahirannya? Contohnya Maryam.
Iya. Kalau di kami kan itu namanya Maryam. Kalau di orang Abang mungkin Maria ya, Bunda Maria. Oke. Iya. Saya tidak akan permasalahkan Maryamnya itu karena Maria dan Oke. Maryam itu pun berbeda ya. Oke, Maryamnya siap, Kak. kamu dengan Marianya kami itu berbeda karena Maryamnya kamu itu dari Lewi, Marianya kami itu dari Yehuda gitu. Nah, Oke. tapi terlepas dari itu, saya mau fokus kepada pertanyaan kamu bahwa kenapa Yesus harus bergantung pada manusia? Justru dia tidak menunjukkan ketergantungannya. Karena Injil yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa, kamu tahu nggak apa? Keturunan perempuan. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu tidak menjanjikan agama, tapi menjanjikan anak yang akan lahir dari perempuan. Jadi ketika Yesus lahir dari perempuan, bukan hasil perkawinan, dia menggenapi janji kepada Adam itu. Dan dia adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah, brother. Dia bukan superhero. Jadi Oke. dia harus kemanusiaannya ya harus lahir dari manusia. Kalau dia kemanusiaannya datang begitu aja tanpa kelahiran, dia tidak dapat menebus kami. Karena untuk menebus manusia yang lahir haruslah juga yang lahir dari manusia. Tetapi yang terlahir itu adalah yang dari Bunda Maria itu adalah kemanusiaannya Yesus, bukan keilahiannya. Meskipun ketika Yesus lahir dalam satu pribadi, dia sudah punya dua natur itu. Begitu, jadi tidak tergantung pada manusia. Justru itu menunjukkan kesempurnaan firman itu. Karena kalau menjadi manusia, ya harus menjadi manusia sepenuhnya seperti apa manusia itu adanya. Adakah manusia yang langsung jatuh dari langit? Atau adakah manusia yang datang dari batu? Mengalami kelahiran. Maka Yesus ketika firman itu menjadi manusia, ia harus mengalami kelahiran untuk menggenapi apa? Menggenapi janjinya kepada Adam dan Hawa, kepada Nabi Yesaya, kepada Yeremia, kepada Mika, kepada Yehezkiel, kepada Musa, dan kepada para nabi. Oke, jadi itu udah dijawab lah ya Kak sama Kakak ya. Nah, jadi gini Kak, saya kayak gini ya. Kalau Kakak kan dilahirkan dari orang tua Kakak ya, maaf ya. Betul, ya. Ya. Kalau Kakak dilahirkan dari orang tua Kakak, itu menurut Kakak bergantung gak itu sama orang tua? Bergantung dalam pengertian apa dulu nih? Iya, dalam segi kehidupan lah. Iya, pasti. Ya, bergantung ya. Ya. Jadi saya minta dalilnya bahwa Yesus itu katanya itu dia tidak bergantung kepada manusia. Kalau ada sih. Ya tentu kemanusiaannya itu harus mengalami masa-masa kemanusiaan pada umumnya. Misalnya Yesus menyusui, pada waktu kecil, Yesus harus makan, Yesus harus minum. Ya itu kemanusiaannya bro. Tapi keilahiannya kan tidak. Begitu. Oh iya, aku kan gini Kak. Oh minta dong dalilnya gitu bahwa dia itu menyatakan dia itu tidak sama sekali membutuhkan manusia untuk kelahirannya gitu kan. Tidak ada Yesus mengatakan dia tidak membutuhkan manusia. Dia itu lahir dari perawan Maria itu untuk penggenapan, brother, untuk fulfillment. Karena dia harus menjadi daging. Jadi bukan itu sesat berpikir kalau kamu menganggap itu ketergantungan. Karena yang menyebabkan dia lahir menjadi manusia itu adalah penggenapan Mesias itu sebagai anak manusia yang dilihat oleh Daniel 7 itu loh. Makanya disebut anak manusia. Jadi kalau kamu katakan oh dia kan bergantung makan minum dan lain-lain, itu bukan ketergantungan. Itu hakikatnya dia dan kodratnya yang tertambah sebagai manusia. Karena bagaimanapun manusia normal pada umumnya ya pasti makan, pasti minum, itu kebutuhan bukan ketergantungan. Iya benar Kak, benar-benar kan kalau Tuhan sama manusia beda ya Kak ya. Tuhan itu gelar, manusia itu hakikat, itu berbeda. Oke, berbeda ya Kak. Nah, iya, gini, Yesus itu gelarnya adalah Tuhan,
Sebagai penguasa, hakikatnya adalah manusia dan Allah. Karena dia punya dua natur. Begitu. Oke, Kak. Jadi kita kayak gini, Kak, ya. Kalau Tuhan sama manusia itu ya beda kan, Kak, benar kan? Tuhan itu gelar, brother. Allah dengan manusia itu yang berbeda. Oke, Kak. Berapa yang penting ada beda lah ya. Beda, betul. Benar-benar. Kalau menurut Kakak nih, wajarkah Tuhan disamakan dengan manusia, dan wajarkah Tuhan dia seperti manusia keluar dari tempat yang begitulah? Iya, saya gitu, tahu. Kan? Kalau jangankan itu, saya juga pernah mendapatkan, maaf ya Kak Ilya, saya tutup ya, saya potong. Bahkan begini, ada pertanyaan mereka di kalangan saudara Muslim, masa Tuhanmu itu BAB? Masa Tuhanmu itu kencing? Masa Tuhanmu itu bisa lahir dari kemaluan wanita? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifat mereka itu terlalu kotor dan najis. Kenapa? Alkitab sekalipun tidak menceritakan umpama Yesus melakukan BAB dan sebagainya. Kalaupun itu ada, kenapa? Ibrani pasal 4 ayat 15. Dalam segala sesuatu, ia sama seperti kita, hanya saja tidak berdosa. Dalam kemanusiaan sama seperti kita, tapi tidak berdosa. Kalau kita menggunakan logika sehat, coba kamu lihat di luar sana, ada kotoran sapi, ada kotoran hewan sebagainya, terkena sinar matahari. Apakah sinar matahari terkontaminasi dengan kotoran itu? Enggak. Bahkan itu pernah ditegaskan oleh Athanasius Agung dalam bukunya Inkarnasi, seorang bapak gereja pada abad keempat Masehi. Kemahamuliaan Allah yang maha kuasa itu tidak terkontaminasi dengan hal apapun. Layaknya seperti kotoran yang di depan lapangan, tiba-tiba sinar matahari mengenainya, itu tidak terkontaminasi. Apalagi Allah yang maha kudus. Dan mohon maaf nih Bro Nasro, ini hanya sekedar perbandingan, kamu jangan tersinggung. Ini pun juga menjadi polemik antara Islam. Karena apa? Karena di kalangan Islam sendiri, ada yang meyakini Allah beserta dengan orang-orang yang memiliki urat leher. Surah Kaf ayat 16. Dan pertanyaannya begini, orang-orang yang memiliki urat leher kotor nggak? Najis nggak? Darah itu sebagian muslim meyakini najis. Nah pertanyaannya, kaum Imam Maturidi, pengikut Imam Maturidi, Allah berserta dengan orang yang memiliki urat leher, dan urat leher itu najis. Berarti kalau Allah berserta dengan mereka, umpama saya ke WC, Mas Elia ke WC, dan semuanya ada pergi ke tempat hal-hal yang sifatnya kotor, Allah berserta di situ enggak? Pasti. Karena surah Kaf ayat 16 dikatakan kami lebih dekat daripada urat lehermu. Itu bukan penafsiran saya punya kitabnya, tapi kita fokus terhadap iman kekristenan di sini. Jadi bagi iman kekristenan, Allah yang omnipresent pun, sekalipun dia belum menjadi manusia, Allah itu maha hadir. Bahkan di tempat kotor sekalipun, itu tidak terkontaminasi dengan kemahamuliaannya Allah. Yeremia 23:23-24, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Bahkan langit, maupun langit di atas segala langit tidak dapat menampungi engkau ya Allah. Apalagi bumi yang memiliki kotoran itu. Gitu. Oke Bang. Oke. Siap. Saya sih menerima Bang jawabannya. Tapi karena saya muslim ya, saya tidak bisa mengapakan lah ya. Kami tidak memaksa kamu untuk percaya, brother. Cuma kita punya gini, nalar orang itu tingkatnya beda-beda. Benar. Ya. Kamu jadi ada yang bisa percaya, ada yang nggak bisa percaya, karena ada yang nalarnya sampai, ada yang nalarnya nggak sampai. Jadi kita nggak ngejudging people berdasarkan itu. Tapi ya semua kan tergantung kapasitas masing-masing. Karena hikmat itu tidak dikaruniakan kepada semua orang. Tapi yang merendahkan diri pasti memiliki hikmat itu. Iya benar Kak, benar. Oke. Teringatnya orang abang ini, kakak apa abang sih? Maksudnya saya cowok. Oh, iya. Kakak ini apa? Orang Batak apa orang mana ini Kak? Ya itu tidak terlalu penting. Enggak ya. Oke. Ya. Oke, thank you. Oke, kasih ya. Oke, ya. Oke ya. Masih banyak yang mau bertanya di atas ini. Oke, ntar ya. Ya, silakan OB. Shalom. Halo. Halo Mbak Elia, Bang Elia. Ya, silakan Pak Aritonang.
Iya Bang Elia, Shalom. Saya mau bertanya, ada yang nggak mengerti saya satu. Kalau Bang Elia tahu Mazmur 34 ayat 1 mengenai Daud yang berpura-pura tidak waras. Iya, di situ kan dia di hadapan Abimelek ya. Ya, lalu? Nah, kejadian yang sama saya baca di 1 Samuel 21 ayat 12 atau 13 gitu. Tapi di 1 Samuel itu dia di hadapan Akis. Nah, pertanyaannya, Akis ini samakah sama Abimelek atau itu kejadian yang berbeda ya? Ya. Silakan Timothy mau jawab. Timothy, saya cari dulu. Cari sih itu karena saya baru dengar. Tapi kalau terhadap ayat tadi memang iya, Mazmur 34 ya. Akis Iya, dan benar. Abimelek. Iya benar. Oke. Itu Mazmur 34 ya Pak ya. Iya, 34 ayat 1 dan 1 Samuel 21 ayat 12 atau 13 gitu. Yang Daud pura-pura gila. 1 Samuel 1 Samuel 21 ayat 13 kalau nggak salah saya. 1 Samuel. Nggak bisa dibuka ini. Di mute dulu ya Pak, soalnya ntar ya. Kalau setahu saya Samuel itu dalam 1 Samuel itu mencatatkan kembali apa yang ada di dalam Mazmur itu. Kenapa nggak bisa dibuka ini ya? Kalau yang dapat ini ya, tapi dari sarapan pagi. Abimelek bapak seorang raja. Atau saya tunjukkan aja deh. Bentar ya. Cuma nggak terlalu nampak. Abimelek, ya. Abimelek bapak seorang raja. Banyak pakar yang yakin bahwa raja-raja bernama Abimelek dari gelar dalam Kejadian 20, 21 dan 26. Bukan nama. Ya, bukan nama tapi gelar. Yang sebenarnya tetapi sebuah gelar kerajaan yang dipakai raja-raja Filistin. Judul Mazmur 34 menyebutkan nama Abimelek padahal Akis yang dimaksudkan. Ya, menyebutkan nama Abimelek padahal Akis. Karena kisah tentang Akis sudah diketahui secara luas. Kelihatannya mustahil untuk memandang hal ini sebagai suatu kesalahan, tetapi lebih menganggap kata Abimelek sebagai gelar kerajaan untuk Akis. Abi itu kan bapak, Melah itu kan raja, iya kan? Iya, Ya. betul. Itu dalam Jadi 1 Samuel berapa tadi? Coba saya pengen lihat ayatnya dulu dong, saya belum puas soalnya. Mazmur 34 kalau itu ya. Yang untuk Akis itu di mana? Hakim-hakim ya. 1 Samuel 21 ayat 13 apa 12 gitu Bang Elia. Oh ya, Raja Ahis ya, betul. Ya, Raja Ahis ya. Ya, betul. 1 Samuel 21 ayat 12 ya. Ya, Ahis itu lebih ke nama diri, sedangkan Abimelek itu kepada gelar, Pak. Oke, baik, berarti kurang lebih Abimelek itu kayak Firaun lah ya, gitu ya. Betul. Kayak Firaun, kayak Herodes gitu. Itu kan gelar. Oke, coba penasaran saya soalnya saya cari-cari nggak ketemu. Oke, Bang Elia makasih ya, saya turun kembali. Oke, ya. Ya, silakan mantan 120 kilo. Ya, halo Kak, selamat malam, shalom. Malam, brother. Nah, saya ingin bertanya Kak, ini tapi ini tentang agama, apakah sama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik Kak? Itu saja sih Kak.
Sama dalam pengertian, kamu bertanya dalam aspek apa dulu nih? Kalau dasar Aspek imannya kepercayaan, berbeda. Kak. Hmm? Dasar imannya. Dasar imannya berbeda. Dasar iman Katolik itu ada 3. Ya, ada kitab suci, ada tradisi suci, ada magisterium gereja. Kalau Protestan itu hanya satu, hanya kitab suci dengan sola scriptura. Tetapi hal-hal yang primary seperti Tuhan yang disembah, doktrin keselamatan, soteriologi pada hal-hal yang utama, kemudian keselamatan hanya dalam Kristus dan ketritunggalan Allah itu sama, baik Protestan, baik Katolik. Jadi Yesusnya atau Allahnya di Katolik maupun di Protestan ataupun di Ortodoks itu Allah yang sama. Cuma itu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang objek yang sama itu. Jadi seperti misalnya angka 6 itu kalau orang lihat dari bawah itu angka 6, kalau dilihat dari atas itu angka 9, tapi objeknya tetap sama. Nah makanya kalau saya secara pribadi lebih suka menyebutnya Katolik, Ortodoks, Protestan ini adalah bunga rampai dalam kekristenan. Jadi perbedaan denominasi tetapi masih melingkar pada satu objek yang sama. Gitu. Makanya saya nggak pernah tertarik perdebatan antar denominasi. Karena bagi saya itu sama sekalipun yang mendasari imannya itu berbeda. Ya karena dalam Protestan tradisi suci itu nggak dipakai, apalagi magisterium. Ya karena magisterium itu adalah penafsiran gereja sendiri. Ya. Seperti yang ada begitu. Iya. Gitu. Berarti itu dalam iman kepercayaan dia sama kayak sama-sama selamat gitu. Artinya gitu ya. Iya, sama. Keselamatan itu di dalam Kristus, bro. Jadi Kristusnya Katolik, Kristusnya Protestan itu dan Kristusnya Ortodoks itu sama dan satu. Gitu. Tapi tentang memandang bagaimana keselamatan itu di dalam Dia yang satu itu punya perbedaan. Jadi Katolik memandang Kristus itu seperti ini, Protestan memandang Kristus seperti ini, Ortodoks juga demikian gitu. Tapi objeknya tetap sama dan satu. Oke. Itu saja sih yang saya tanyakan, Kak. Terima kasih ya, Kak. Shalom. Oke, ya Tuhan ya berkati ya. Jadi berbeda, dasar imannya memang berbeda ya. Iya, Kak Eli, aku cuma mau tanya gini ya, kan itu yang masalah kayak Tuhan Yesus tuh naik ke surga, terus dia itu naik ke surga tuh kembali ke dalam, maksudnya menjadi satu dengan Allah atau gimana? Ya, silakan Timothy. Kita mengatakan bahwa ketika Yesus Kristus naik di surga, itu duduk di sebelah kanan Allah. Loh, berarti Bapa itu di sebelah kiri? Enggak. Itu adalah suatu pengungkapan bahwa Kristus itu berkenan di hadapan Allah sebagai Raja. Apalagi sebelah kanan ini gambaran terhadap simbolis di mana Raja itu kerajaannya di sebelah kanan bait suci Allah. Berarti yang diperkenankan oleh Allah. Jadi kemanusiaannya itu dapat dibedakan, tetap dapat dibedakan. Dan seolah-olah terpisah, tapi tak terpisah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kemanusiaannya berasal dari Bunda Maria. Dari Bunda Maria. Tetapi firman itulah yang menyatukan kemanusiaan Kristus dengan Allah Bapa. Ya, saya mengutip apa yang disampaikan Jana Suci Athanasius dari Agung, bahwa firman yang menjadi manusia, firman yang sama juga yang menggerakkan alam semesta. Berarti ketika firman yang menjadi manusia pun telah naik di surga, di sebelah kanan Allah, dia ada bersama Bapa, di dalam Bapa, dia juga berada di hadirat Bapa, walaupun dalam rupa kemanusiaannya. Gitu ya jawaban saya. Ya. Itu ya Hendy ya. Jadi Tuhan Yesus ketika naik ke surga, disaksikan oleh ratusan orang, dia tetap dengan tubuh kemuliaannya. Dan dia dipermuliakan di sebelah kanan Bapa. Di sebelah kanan Bapa itu bukan berarti ini Bapa duduk, lalu Yesus di sebelah sini. Bukan. Di sebelah kanan itu adalah tanda kemuliaan, tanda kemenangan yang tertinggi dari Bapa diberikan kepada Kristus. Karena Kristus pernah direndahkan dan sekarang dia ditinggikan. Gitu. Jadi duduk di sebelah kanan Allah itu bukan berarti bersebelahan kayak dua orang nih. Saya di sini, Timothy di sini, bukan. Ya, dan dia tetap dengan tubuh kemuliaannya itu.
Nah, dengan tubuh seperti tubuhnya itulah nanti kita juga akan dibangkitkan. Dalam 1 Korintus 15 ya ayat 55 tentang kebangkitan tubuh. Kita akan bangkit seperti tubuh Tuhan Yesus yang juga bangkit. Makanya dikatakan dia yang sulung dari antara orang mati. Itu yang menjadi gambaran tentang kebangkitan kita di masa yang akan datang ketika dia datang sebagai raja. Begitu. Ya. Oke, gitu ya. Siapa namamu tadi? Hendy ya. Gitu ya, brother. Ada aja emang. Silakan New Kratos. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya, silakan brother. Ada yang mau ditanyakan? Gini Kak, saya mau nanya Kak. Ya, silakan. Kalau misalnya hari Minggu tuh Kak, saya tuh kerja Kak, jadi nggak sempat gereja. Tapi pas pulangnya tuh saya berdoa sendiri, ibadah sendiri, ikut online gitu di YouTube. Itu bisa atau enggak Kak? Atau harus wajib ke gereja? Oke. Kamu kerja hari Minggu itu kerja apa? Pokoknya kerja lah Kak. Pokoknya nggak dari pagi sampai jam 6. Jadi nggak sempat gereja. Gereja malam nggak ada ya? Nggak ada. Ada gereja malam Kak, tapi mulainya di jam 6. Kamu pulang jam? Jam 6. Jam 6. Oke. Tapi apakah itu masalah atau enggak gitu ya? Iya. Sebenarnya esensinya tuh bukan masalah atau enggaknya bro, tapi sikap hatimu. Makanya kenapa saya tanyakan kamu kerja apa? Kamu bekerjanya itu, kalau misalnya kayak kamu kerja di kapal pesiar ya, nggak ada gereja, kamu kerja di tengah laut gitu, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kiranya pekerjaan yang kamu lakukan itu pekerjaan yang masih bisa ditoleransi, ya kamu seharusnya ke gereja. Karena gini, tujuan kamu ke gereja itu bukan untuk dengerin khotbah. Kamu ke gereja itu untuk bersatu di dalam Tuhan melalui rahmat perjamuan kudus. Itu tujuanmu datang ke gereja. Kalau mau dengerin khotbah di rumah aja pun kamu bisa dengerin khotbah. Tapi yang mau kamu tujukan itu adalah kamu bersekutu bersama dengan jemaat yang lain agar kamu dibangun dan kamu juga membangun. Ya, saya nggak bisa menghakimi kamu itu masalah, itu dosa atau tidak. Saya nggak bisa hakimi itu, dan saya nggak bisa menyatakan itu dosa atau enggak. Ya, tapi Tuhan tahu hatimu, jadi kamu yang bergumul sendiri sama Tuhan. Apakah ini benar atau apakah ini enggak? Jadi kamu yang menentukan keputusanmu. Tapi bagi orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, Mazmur 53, orang yang tulus mencari Tuhan, dia nggak akan mau menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam pengertian apa? Kalau kamu misalnya pekerjaanmu itu membuat kamu meninggalkan dan melupakan Tuhan, dan buah-buahmu tidak ada, kamu harus tinggalkan itu. Jadi kamu yang harus melihat ke dalam hidupmu, kamu yang harus berkaca. Kan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes bahwa akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Bahkan dalam Lukas 20 itu berbicara tentang kebun anggur. Ya, semua yang di dunia ini itu Tuhan berikan kepada manusia, kepada kita sebagai mandataris Allah, dan kita harus bekerja di dalamnya. Kita harus menghasilkan buah. Nah, buah hidupmu yang datang memuliakan Allah itu apa aja? Sudah adakah atau enggak? Agar ketika dia datang sebagai raja, kamu didapati tidak berbuah, kamu akan dibuang ke dalam api. Makanya dikatakan dalam Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Ya, jadi buah-buah hidupmu sebagai orang Kristen itu harus kamu tunjukin. Dan salah satu buah hidupnya itu apa? Ya, kamu harus pergi ke gereja. Gitu. Jadi kamu sendiri yang pertimbangkan. Kami tidak bisa menghakimi itu, tapi kamu yang bergumul, kamu yang tahu buah hidupmu seperti apa, kamu yang tahu keadaan rohanimu bagaimana, kamu yang tahu apa yang terjadi ketika kamu bekerja pada hari Minggu. Padahal seluruh dunia hari Minggu itu libur. Ya, hari Minggu itu adalah hari di mana kita berbangga akan kebangkitan Tuhan kita. Gitu. Jadi ya kamu pertimbangkan sendirilah, kamu mencari
Bahkan di hari libur kamu mencari dunia ini atau mencari Tuhan. Itu saja. Bukan begini ya, brother. Kamu hari Minggu datang ke gereja beri uangmu masuk ke gereja, enggak. Tapi itu tentang bagaimana imanmu itu dibuktikan dengan pergi ke gereja. Saya dulu juga begitu, malas-malas ke gereja. Sama aja. Tapi setelah saya belajar, ternyata nggak boleh begitu. Kita harus membuktikan iman itu agar bukti iman itu bisa menguatkan orang lain. Karena itu bisa menjadi kesaksian bagi orang yang nggak kamu duga-duga. Gitu. Ya, jadi kamu bergumul sendiri untuk itu. Kami tidak akan menghakimi itu dosa atau enggak, kamu ke gereja atau enggak. Karena Tuhan yang tahu hati kamu dalam keadaan dan kondisimu. Tuhan yang tahu dan kamu yang tahu seberapa urgent kondisimu itu sehingga itu dimaklumkan kamu enggak ke gereja atau kamu ke gereja. Ya, Tuhan yang tahu kapasitas dan kemampuanmu. Tapi milikilah hati yang tulus. Karena kalau kamu tulus, kamu akan berkenan. Itu yang terpenting. Ya. Oke, gitu ya. Oke Kak ya. Terima kasih Kak. Iya. Oke, semangat selalu ya. Semoga Tuhan mengasihani kamu.